nggak sih Anda mikir kenapa ya ada perusahaan atau mungkin gerakan gitu yang rasanya kok beda banget, kayak punya nyawa sendiri gitu. Nah, seringkali jawabannya itu ada di cerita awal mereka, di asal-usulnya. Hari ini nih kita mau coba bedah bab 13 dari buku Start With Why-nya Simon Sinek. Kita mau lacak bareng-bareng dari mana sih sebenarnya dorongan itu datang, alasan mendasar mengapa sebuah organisasi ada. Dan ini bukan cuma soal strategi bisnis loh ya, lebih dalam dari itu. Betul, betul. Dan yang menarik banget, sumber mengapa ini seringnya tuh nggak ketemu kalau kita cuma lihat ke depan. Merancang visi masa depan, analisis pasar, gitu-gitu. Malah sebaliknya, kayak pemanah gitu loh. Oh, gimana tuh analoginya? Ya kan pemanah kalau mau panahnya melesat jauh ke depan, dia harus tarik dulu talinya ke belakang, jauh ke belakang. Nah, mengapa organisasi juga gitu? Akarnya itu kuat di masa lalunya. Jadi ini lebih ke proses menemukan kembali, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Oke, menarik nih. Penemuan kembali ya. Coba kita ambil contoh deh. Apple sering banget disebutkan. Iya, Apple itu contoh klasik banget. Asal-usul mengapa mereka itu kan katanya dari California Utara ya tahun 60-an ke 70-an, zaman-zaman anti kemapanan gitu. Persis. Masa-masa orang nggak suka sama aturan baku, sama korporasi besar yang kaku. Nah, di suasana kayak gitu, dua Steve ini ketemu. Wozniak yang jago banget ngulik teknologi, sama Jobs yang visinya kuat. Terus gimana mereka nemuin mengapanya di situ? Ya, mereka lihat komputer pribadi itu bukan cuma mesin hitung biasa, tapi alat buat individu, alat buat orang biasa, para pemberontak kalau boleh dibilang, buat nantang keadaan, melawan dominasi institusi besar. Jadi Wozniak mikirin bagaimana teknologinya bisa dipakai orang banyak. Jobs fokusnya ngomongin mengapa ini penting, visi revolusi personalnya itu. Oh, jadi mengapanya itu kayak memberdayakan individu buat nantang status quo gitu ya? Itu lahir dari semangat zaman itu dan keyakinan mereka berdua. Iya banget. Dan itu bukan cuma kata-kata manis. Kelihatan ya dari tindakan mereka. Jelas. Lihat aja iklan legendaris mereka yang 1984 itu, pas launching Macintosh. Oh iya, yang ikonik banget itu. Nah, iklan itu kan nggak jualan spek komputer. Sama sekali nggak. Tapi jualan ide pemberontakan lawan Big Brother. Itu kan nyambung banget sama mengapa awal mereka. Jadi kayak manifesto ya, bukan cuma iklan, akarnya dari masa lalu mereka itu. Nah, ini dia poin penting dari bab ini. Mengapa itu ditemukan? Bukan dibikin-bikin atau dirumuskan sama konsultan di ruang rapat. Munculnya organik aja. Dari cerita masa lalu, dari nilai-nilai inti, keyakinan, pengalaman hidup pendirinya. Jadi prosesnya bukan nerawang masa depan ya, tapi kayak gali sejarah gitu. Betul, gali arsip sejarah personal atau organisasi. Dan ini penting nih, seringkali perusahaan itu lupa sama asal-usul mengapanya ini. Akhirnya mereka cuma sibuk ngejar apa yang kompetitor lakukan, atau bagaimana caranya biar lebih efisien. Terus ya, kehilangan ruhnya, kehilangan keunikan yang bikin mereka spesial di awal. Tapi bukannya bisnis itu harusnya selalu lihat ke depan ya? Inovasi, rencana masa depan. Gimana tuh mendamaikan fokus ke masa lalu ini sama keharusan buat maju? Pertanyaan bagus. Ini bukan berarti kita jadi terpaku sama masa lalu terus nggak mau berubah. Bukan gitu. Justru mengapa dari masa lalu itu fungsinya kayak jangkar atau kompas. Oh, sebagai penunjuk arah gitu? Iya, jadi dia ngasih arah dan filter buat inovasi, buat keputusan ke depan. Inovasi baru, apa yang baru, atau strategi bagaimana caranya, tetap harus sejalan sama mengapa dasar itu, biar otentik. Jadi lihat ke belakang itu buat kuatin pijakan waktu mau melangkah ke depan, bukan buat jalan mundur. Wah, ini jadi relevan banget ya. Nggak cuma buat organisasi gede, tapi buat kita pribadi juga bisa jadi. Simon Sinek kan cerita juga pengalaman pribadinya. Dia udah sukses lah istilahnya. Punya bisnis, dikenal orang, apa dan bagaimananya jalan. Ya, sukses secara pencapaian ya, target tercapai. Tapi dia malah ngerasa hampa, kosong, sampai depresi katanya. Coba bayangin, udah dapat semua yang kayaknya kita mau, tapi malah rasanya kosong. Nah, ini bedanya achievement sama sukses sejati. Pencapaian target sama perasaan sukses yang beneran. Sinek ngerasa banyak pencapaian, tapi nggak ngerasa sukses. Karena itu tadi, koneksinya sama mengapa pribadinya hilang. Ah, iya ya.
perasaan sukses yang dalam itu nyambung ke seberapa hidup mengapa kita ya. Persis. Terus dia nemuin lagi mengapanya gimana? Ya, dia proses cari lagi. Lihat lagi ke belakang pengalaman dia, keyakinan intinya apa. Akhirnya ketemu. Menginspirasi orang untuk melakukan hal yang menginspirasi mereka. Dan setelah itu dia kayak dapat energi lagi gitu ya, arahnya jadi jelas lagi. Betul. Nah, ini pelajaran penting buat Anda nih, pendengar. Seringkali tantangan terbesarnya itu bukan pas nemuin mengapa di awal, tapi justru gimana caranya kita disiplin, tetap setia sama mengapa itu. Di tengah tekanan target, kesibukan sehari-hari, atau mungkin godaan buat ambil jalan pintas yang nggak sejalan. Susah tuh jaga disiplinnya ya. Banget. Tapi kejelasan mengapa, yang akarnya dari masa lalu, ini jadi fondasi penting buat konsistensi, buat autentisitas jangka panjang. Kalau apa yang Anda lakukan, produknya, layanannya, tindakan sehari-hari, dan bagaimana Anda melakukannya, budayanya, prosesnya, itu nyambung terus sama mengapa, asal-usul Anda. Orang lain itu bakal ngerasain. Karyawan, pelanggan, partner. Nah, dari situ muncul hubungan emosional, kepercayaan, loyalitas. Sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai iklan doang. Sebaliknya, kalau mengapanya mulai kabur. Nah, itu dia. Kalau mulai kabur atau dikorbanin demi target jangka pendek, semangat aslinya bisa hilang. Perusahaannya mungkin angkanya masih bagus, tapi rasanya udah beda. Kayak nggak ada jiwanya lagi. Cuma rutinitas aja, nggak ada gairah. Oke, jadi kesimpulannya nih, kompas sejati buat organisasi atau bahkan buat kita pribadi, ya mengapa itu. Dan itu nggak dibuat-buat, tapi ditemukan. Dengan lihat lagi kepercikan api awal di masa lalu, perjalanan nemuin akar kita lagi ya, buat jadi fondasi kuat ke depan. Iya. Dan ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kalau Anda atau tim Anda atau organisasi Anda lagi ngerasa agak kehilangan arah nih, atau semangatnya kok kendor, atau rasanya jadi biasa aja, mungkin jawabannya nggak cuma ada di perencanaan strategis ke depan yang lebih canggih, atau niru-niru cara orang lain. Terus gimana dong? Coba deh, luangkan waktu sebentar buat lihat ke belakang. Bukan buat nostalgia doang ya, tapi beneran gali. Momen apa sih dulu? Cerita apa? Keyakinan apa yang benar-benar nyulut semangat di awal banget? Apa inti cerita di balik mengapa Anda yang pertama kali ada itu? Jawabannya mungkin ada di situ. Tersembunyi.